Halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan membagikan ciri-ciri atau kriteria mimpi-mimpi yang benar sesuai sesuai yang saya janjikan kemarin ya kan. Jadi ciri-ciri ini pastinya berdasarkan dengan referensi-referensi yang telah saya baca dari beberapa kitab ulama salaf teman-teman ya. Jadi yang pertama, ciri mimpi yang benar. Yang pertama adalah Eee, tidur dalam posisi miring, yakni lambung kanan berada di bawah. Nah, dalam posisi ini Ibnu Sirin mengatakan, yakni orang yang tidur dengan posisi tersebut ya, lambung kanan berada di bawah, ketika dia bermimpi, maka mimpinya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman. Sedangkan kalau orang yang tidur dengan posisi ke kiri atau terlentang, maka mimpi orang tersebut merupakan bisikan dari ruhnya sendiri, sehingga nanti bisa kemungkinan menjadi benar ataupun menjadi salah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, yakni mimpi yang terjadi pada waktu musim semi atau di akhir musim panas. Dan menjadi kebalikannya, yakni mimpi yang lemah itu ketika mimpi tersebut terjadi pada waktu musim gugur atau di penghujung musim dingin. Kemudian ciri yang ketiga, yakni mimpi tersebut terjadi pada satu musim, di mana pada musim itu pohon-pohon sudah banyak yang mulai berbuah. Dan eh, kalau kebalikannya, yakni pada waktu atau pada musim buah dari pohon ini sudah mulai berguguran, daunnya sudah mulai berguguran, ini termasuk dari mimpi yang lemah kebenarannya, teman-teman. Kemudian ciri selanjutnya yakni mimpi yang simple, padat, dan juga jelas. Jadi apa yang tergambar dalam mimpi itu jelas, simple, dan juga padat. Ini yang nggak bertele-tele gitu ya. Nah, ini juga termasuk ciri mimpi yang benar. Kemudian waktu, waktu atau ya waktu yang paling benar untuk sebuah mimpi ini adalah siang hari, teman-teman. Jadi menurut Nabi ya, kata Nabi, beliau mengatakan saya diberi wahyu oleh Allah itu di siang hari. Nah, jadi waktu siang ini yang dimaksud adalah waktu kailulah atau tengah hari, jam-jam 12 siang itu ya, teman-teman. Namun untuk secara kekuatan, jadi tadi waktu yang paling baik ya kan, waktu yang paling baik itu adalah siang hari. Kalau secara kekuatan atau lebih meyakinkan mimpi itu menjadi nyata, itu pada waktu malam hari, yakni di sepertiga malam yang terakhir di atas jam 12, tapi juga sebelum subuh di antara jam 2 jam 3 waktu sahur itu ya teman-teman ya. Itu mimpi yang paling kuat kebenarannya. Nah, semisal mimpi sebelum subuh ya, mimpi sebelum subuh, maka mimpi ini juga bisa terjadi akan tetapi sebulan kemudian. Seperti itu teman-teman. Atau kalau mimpi di awal malam, mimpi ini juga bisa terjadi, akan tetapi dalam masa 10 tahun kemudian, seperti itu. Itu tadi ciri-ciri mimpi yang benar. Kemudian, untuk kriteria orang yang bermimpi, jadi apakah semua orang di dunia ini mimpinya bisa menjadi benar, bisa menjadi nyata? Nah, saya menemukan juga jawabannya ada di satu referensi, yakni sebenarnya mimpi ini benar atau kenyataan ya, kebenaran atau kenyataan mimpi tidak memandang status orang, teman-teman. Baik orang itu muslim, non-muslim, orang dewasa, anak kecil, ini mimpinya semuanya bisa untuk menjadi kenyataan. Seperti contoh orang kafir yang dulu pernah bermimpi, yakni Fir'aunnya Nabi Yusuf, ada juga Fir'aunnya Nabi Musa. Contohnya
yang terjadi pada Fir'aunnya Nabi Musa pada waktu itu sebelum Allah menenggelamkan Fir'aun dan para kaumnya. Ini sebenarnya Allah sudah menurunkan mimpi kepada Fir'aun tersebut, teman-teman. Nah, kemudian menjadi nyatalah di beberapa hari kemudiannya. Kemudian contoh yang mimpi anak kecil, yakni mimpinya Nabi Yusuf. Jadi mimpi yang pada surat Yusuf ketika beliau bermimpi melihat bintang, bulan, dan juga matahari, ini terjadi pada waktu usia beliau masih berumur 7 tahun, teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi atau sebagai pengingat kita, dikatakan di situ atau di kitab itu, yakni orang yang gemar berbohong, maka mimpinya kemungkinan besar juga akan bohong, teman-teman. Jadi hendaklah kita sebagai seorang insan untuk selalu beretika supaya apa yang kita mimpikan ini juga bisa merupakan mimpi yang sahih. Selalu berkata jujur, karena menurut Nabi atau kata Nabi, orang mimpi yang paling jujur adalah mimpi dari orang-orang yang selalu berkata jujur, teman-teman. Oleh karena itu, ya kita harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, beretika, selalu berkata jujur, terus selalu berusaha untuk menggunakan fitrah seperti memotong kuku, tidur dalam keadaan suci, kemudian gemar melakukan sholat sunnah, terutama sholat sunnah subuh, puasa sunnah, dan juga membaca doa-doa seperti doa sebelum tidur, doa supaya dapat mimpi yang baik, mimpi yang benar. Nah, seperti itu juga harus kita usahakan, teman-teman. Ya, jadi sampai sini dulu penjelasan kali ini ya, sesuai apa yang telah saya pelajari. Kurang lebihnya ketika kalian ada komentar atau ada pendapat atau ada pertanyaan yang berbeda yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa.